Rabbana wa qina adzaban nar. Semua hafal, tapi kalau di Arab kita jangan ngomong doa sapu jagat, nggak paham mereka ya. Doa sapu jagat itu yang ngerti cuma kita Indonesia, orang Arab nggak ngerti. Nah ini, nah cuma dua ini Pak Bu, nggak sulit. Masa orang mengatakan tawaf kok doa oke banget, ribet? Tidak ribet, hanya ini yang disunahkan. Dari 7 putaran itu yang sunnah cuma 2 ini, sisanya bebas. Termasuk mau baca yang kita bawa doa-doa itu monggo, mau doa sendiri monggo, bahkan bingung doa cukup dengan membaca istighfar subhanallah la ilaha illallah boleh. Termasuk berdoa dengan bahasa kita. Bahasa kita lebih kena, sebut semua yang kita doakan, istrinya, yang ibu-ibu suaminya, bapaknya, anaknya, saudaranya, sebut itu lebih mengenal lagi ketika kita memang tidak mampu lagi dengan berbahasa Arab, nggak ada masalah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Kemarin ada nyetuk pas saya ngisi, alot lupa Ustadz Isan ya, nggak usah berbicara alot nggak alot gitu kan, karena memang syariatnya itu. Dan kata Rasulullah, Abu Hurairah ngomong berkhitannya itu bil qadumi. Qadum di sini ada 2 pendapat kata para ulama. Ada yang berpendapat qadum ini diartikan tempat, di satu tempat yang bernama qadum. Sebagian yang lain berpendapat qadum ini alat yang dipakai untuk khitan. Apa itu? Kampak. Nah ini Pak Bu, kampak, tapi jangan banyak kampak yang besar ya, kampak kan ada yang kecil. Nah ini karena zaman dulu belum ada secanggih sekarang ya. Kalau zaman bapak-bapak pakai gunting, pakai gunting Pak ya. Nah, gunting atau mungkin pisau. Kalau sekarang lebih canggih lagi pakai laser. Nah ini. Nah di zaman dulu Nabi Ibrahim pakai kampak. Nah, tapi kampaknya jangan bayangin kampak yang besar silver, nah, itu kan kampak yang kecil kan ada. Nah ini lebih pada syariatnya, contoh. Yang itu kemudian syariat itu berlaku sampai hari ini bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, sunnah fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedudukan berkhitan itu tidak istimewa, dalam tanda kutip apa? Ya biasa aja, khitan itu biasa saja. Ini seperti kalau kita nanti yang kedua itu memotong bulu ketiak. Nah, yang kedua itu mencabut bulu ketiak. Nah ada yang nanya, apakah mesti dicabut Ustadz? Ya tergantung, kalau dicabut itu nggak sakit cabut, kalau sakit jangan. Berarti boleh dipotong, digunting. Karena ada yang menyampaikan gini, pokoknya harus dipotong, harus dicabut, sunnahnya cabut, bukan dipotong, bukan digunting. Nah kita pahami tujuan dari mencabut itu intinya membersihkan bulu ketiak intinya. Maka ketika tidak semua orang merasa nyaman dicabut, ada yang sakit, maka yang penting maqasid syariahnya kena, bahwa tujuan mencabut itu membersihkan bulu ketiak. Maka kalau dicabut itu sakit, sulit kita melakukan, yang penting bersih dengan cara dipotong, dicukur. Nah, boleh. Jadi dalam memahami hukum itu dilihat makosidnya, tujuan dari syariatnya apa itu, sehingga apa, tidak harus, walaupun bunyinya adalah mencabut bulu ketiak. Ini sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah yang kedua. Yang ketiga yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah ini juga disunahkan. Jadi bukan sesuatu yang tabu, harus paham dalam fikih. Ini bagian dari yang dianjurkan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, jadi kata para ulama, boleh dengan menggunting, boleh dengan mencabut untuk bulu ketiak tadi. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, karena ada yang benar itu bukan dicukur, ada yang ngomong gitu. Dicabut, kalau dicukur nggak sunnah. Nah, para ulama tidak mengatakan itu, justru tergantung kondisi yang bersangkutan. Kemudian yang dirahmati Allah, yang keempat memotong kuku. Nah, motong kuku. Maka sebenarnya khitan, memotong rambut ya, memotong bulu ketiak, memotong kuku ini sama, kedudukannya sama.
Nah, jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa. Artinya apa? Maksud saya apa? Ya jangan kita kemudian cuma mau menghitar anak kita aja bingung orang duit. Nah, yang penting ada biaya untuk bayar mantrinya selesai. Ya, tidak ada harus yang ini dan itu. Karena sama seperti kita motong kuku. Motong kuku kan nggak perlu perhitungan Bu ya, nggak perlu nunggu. Kapan nunggu? Nunggu lah baru panen. Nah, mau motong kuku nunggu habis panen. Nggak ada, sama aja. Berhitan pun begitu. Karena berhitan bedanya hanya karena membutuhkan jasa orang medis, kita bayar, ya itu aja yang kita siapkan. Nah, kecuali kalau kemudian pengen ini itu, sebenarnya itu tidak disyariatkan. Nah, yang inti adalah berhitan. Nah, ini yang dirahmati Allah. Yang keempat yaitu memotong kuku. Yang kelima, mencukur kumis. Nah, mencukur kumis atau memendekkan kumis. Nah, ini sunnah. Tapi jangan kemudian mencela. Kenapa? Karena sunnah itu pilihan. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Nah ini karena masih banyak saling mencela. Yang sunnah ini kumis, ora jenggot. Nah, yang sunnah itu jenggot bukan kumis. Nah silakan, tapi ini anjuran dari Rasulullah kalau kita lakukan berpahala, ya, memendekkan kumis. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, beliau berkata, khaliqul musyrikin wa farrihul lihya wa ahfus syawarib. Bahwa Nabi telah bersabda, yang demikianlah kaum musyrikin melebatkan jenggot dan memanjangkan kumis. Nah, jadi kalau orang-orang musyrik itu dua-duanya panjang, maka Rasulullah memerintahkan yang dipanjangkan itu jenggotnya, yang dipotong kumis. Ini sunnah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah katakan, khamsu minal fitrati al istihdadu wal khitanu wa qasus saribi wa tanful ibti wa taklimul adofir. Telah bersabda Nabi, 5 perkara berupa fitrah, yaitu memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Nah ini semuanya disunahkan oleh Rasulullah. Memotong kumis, ya, mencukur kumis, ini tegas disebut oleh Rasulullah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya apakah harus dibersihkan? Ya silakan, tidak harus, boleh juga sekedar dirapikan. Ya, karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang ketidakrapian itu menjadikan sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain, bukan hanya bagi kita, bagi orang lain. Ini dalam satu riwayat Rasulullah bersabda dari Zaid bin Arqam, katanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qan man lam ya'khud min saribihi falaisa minna. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, tidaklah termasuk golongan kami. Ini. Nah, walaupun ini Rasulullah seolah-olah tegas dalam kalimat ini, ulama memahaminya tidak sampai batas pada hukum wajib. Nah, karena kalau udah wajib, dosa berarti ketika kita memelihara kumis. Tapi ini lebih pada hukum anjuran. Ya, disunahkan oleh Rasulullah agar kita memendekkan atau memotong kumis ini. Nah, kenapa? Kata para ulama, lebih pada kenyamanan dan kebersihan. Nah, jadi kalau bulu-bulu yang dimaksud tadi itu dibersihkan, maka kondisinya akan terasa beda ketimbang masih ada bulu-bulu itu. Kemudian yang keenam, tadi dirahmati Allah, membiarkan jenggot, ya, membiarkan jenggot tapi tidak asal dibiarkan, ya. Dirapikan juga boleh, ya, memangkas, ya, merapikan jenggot. Kemarin ada yang ngomong, oleh saya nanya, Tat, apa iyo, apa benar jenggot itu nggak boleh dipotong? Karena saya punya kawan, kata yang nanya itu orang
pegawai rumah sakit umum. Saya punya kawan jenggotnya itu lebat, nggak tertata, nggak rapi, pokoknya belepotan lah Pak. Nah, kata yang nanya itu ketika ngobrol sama dia, ini nggak boleh dipotong, harus dibiarkan mau berapa panjang pun nggak boleh. Ini kalau dipotong rugi kita, kehilangan kebaikan yang luar biasa. Nah, Rasulullah memerintahkan justru apa? Bukan begitu, dipanjangkan, dipiara, tapi tetap diperintahkan dirapikan. Artinya kalau jenggot kita panjang kemudian dilepret Pak Bu ya, itu juga harus dipangkas, dirapikan, bukan nggak boleh. Yang ini karena hukum jenggot itu tidak ada satupun ulama yang sepakat wajib. Nah, kalaupun wajib itu nggak ada larangan merapikan, tapi faktanya tidak sampai hukum wajib ya. Wajib hanya sekedar apa anjuran dan sangat diperintahkan afdol memelihara jenggot. Nah, ini sunnah. Jadi tidak sampai pada pemahaman, karena banyak saya lihat ada orang-orang yang mungkin dengan keyakinan itu bahwa jenggot ini nggak boleh dipotong sedikit pun sehingga apa? Tidak terawat. Tidak terawat. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ada seorang wanita ngadu, ya Rasulullah, saya sudah tidak mau lagi dengan suami saya mau cerai. Kenapa? Suami saya kalau bahasa kita ngomong jorok. Nah ini Pak Bu, nggak mengurus dirinya, rambutnya awut-awutan, jenggotnya kumisnya nggak keurus, pokoknya dia udah nggak mau katanya. Akhirnya apa? Dipanggillah suaminya ini, sahabat suruh manggil, datang kepada Rasul. Rasul ngomong, rapikan rambutmu, rapikan dirimu, itu jenggot dan kumisnya, kemudian nanti kamu datang ke sini lagi. Nah, dia laki-laki itu kemudian merapikan dirinya, jenggotnya, kumisnya, kemudian rambutnya, kemudian dia datang. Setelah datang kata Rasulullah, panggil istrinya suruh ke sini. Nah, ditanya oleh Rasul, apakah kamu masih ingin bercerai dengan suamimu? Masih ya Rasulullah, pokoknya saya nggak mau lagi dengan dia. Ketika ditanya, kamu kenal dengan laki-laki ini? Nggak kenal. Nggak kenal Pak dengan laki-laki di sebelah rumah, itu suaminya. Kenapa? Penampilannya sudah berubah. Berarti apa Bu? Nemen banget berarti jorok gitu kan. Ya kan? Lah istrinya sampai pangling Pak Bu, sampai pangling. Nggak kenal lagi dengan suaminya ketika sudah berubah. Karena taunya yang gembel tadi, yang kumel tadi, yang kucel tadi taunya. Ketika sudah dirapikan, Rasul sudah nyuruh dia mandi, bersihkan rambutnya, dirapikan, jenggotnya dirapikan, istrinya pangling. Saya nggak kenal ya Rasulullah, ini suamimu. Masih mau cerai lagi? Enggak katanya, karena sudah berubah. Nah ini Bu ya. Nah jadi ini pemahaman yang kadang-kadang nggak tepat ya. Silahkan, memang dianjurkan, disunahkan, tapi tetap pada koridor agar kita menjaga kerapian, karena Islam itu suka keindahan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, halikul musyrikin wa farihul lihyi wa ahus syawarib. Tidak, telah bersabda Rasulullah, demikianlah orang-orang musyrik melebatkan jenggot dan memanjangkan kumis. Nah, maka ini tidak menjadi satu-satunya hadis yang menjadikan jenggot ini sunnah, karena ada yang mengatakan begini, karena orang-orang musyrik sekarang juga sama memelihara jenggot, memendekkan kumis, maka sunnah itu tidak berlaku. Nah, pemahamannya nggak begitu. Kita tidak menggunakan atau tidak memanjangkan jenggot ketika kita panjangkan. Dulu pernah terjadi kasus apa? Orang-orang yang jenggotnya panjang-panjang dikira teroris, ketika akan keluar negeri itu rame-rame dicukur. Nah, kalau kayak gitu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kondisi saat itu keamanannya tidak terjaga, karena kondisi yang saat itu sedang terjadi. Tapi hukum sunnah itu tetap berlaku, karena tidak semua hadis berbicara tentang jenggot itu karena untuk membedakan dengan orang-orang musyrik ya. Ada perintah khusus juga agar memelihara jenggot seperti yang di atas tadi. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah,
Yang nggak boleh itu larangannya dicukur habis, walaupun sekali lagi tidak sampai derajat itu pelarangan pengharaman, hanya dia kehilangan keutamaan yang besar. Jadi kalau udah dipahami nggak boleh dipotong sama sekali, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena nanti kalau ternyata potensi jenggot kita ini melebar, panjang, dan kemana-mana, menjadikan apa? Tidak rapi. Nah ini. Nah untungnya jenggot saya juga nggak tahu lebat lah, jadi kadang tak rapikan juga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, merapikan rambut. Nah ini Pak Bu, ini juga dianjurkan rambut kita. Bolehkah laki-laki itu rambutnya agak panjang? Boleh, yang penting rapi. Yang penting rapi. Makanya bapak-bapak kalau pulang dari bepergian merantau itu sunnahnya apa? Jangan langsung pulang ke rumah. Maksudnya apa? Cari tempat dulu, mandi dulu, yang seger, yang rapi, baru pulang menemui istrinya. Jadi pulang dalam kondisi sudah rapi. Ini sunnahnya begitu sebenarnya. Sunnahnya begitu. Jadi kalau kita bepergian jauh, kita sunnah yang pertama ngabari ya Pak ya. Malah kadang-kadang nggak ngabari, sengaja nggak surprise. Nggak surprise, terkejut sendiri, istrinya nggak di rumah misalkan lagi tempat mamanya, kan terkejut sendiri. Kalau ngabari kan tahu. Nah sunnahnya itu kalau kita bepergian mau pulang, kabari yang di rumah. Apa tujuan ngabari itu? Yang di rumah juga siap-siap menyambut suaminya. Lah urung masak ya masak dhisik. Nah, ini Bu, kalau belum mandi dulu. Nah sama para suami yang pulang bepergian, yang kedua sunnahnya jangan langsung pulang ke rumah dalam kondisi masih kumel, masih kelihatan tidak rapi. Nah kalau sekarang gampang, mampir ke masjid, cari kamar mandi, kita ganti pakaian, ganti baju supaya pulang dalam kondisi rapi dan seger. Itu sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk merapikan rambut ini sunnah. Nah, merapikan rambut, mau berangkat ke masjid ya rambutnya disisir. Nah ini Pak Bu, kenapa? Ini dalam rangka memenuhi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man kana lahu sa'run falyukrimhu, siapa yang mempunyai rambut hendaklah dirapikannya. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki berambut dan berjenggot kusut ya, masuk datang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepadanya. Ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki rambutnya kusut, jenggotnya lebat juga kusut, masuk ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah nggak langsung menerima, memberi isyarat kepadanya, seolah-olah Rasulullah menyuruhnya membereskan rambut dan jenggotnya. Lalu laki-laki itu keluar lagi memenuhi perintah Rasulullah, kemudian datang kembali kepada Rasulullah. Baru Rasulullah ngomong, kalau kayak gini baru bagus ketimbang tadi kamu dalam kondisi kusut ini. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal-hal yang sepele tapi kadang-kadang banyak diabaikan. Sepele tapi banyak diabaikan. Kemudian hadirin dirahmati Allah, sunnah fitrah yang selanjutnya yaitu membiarkan uban dan tidak mencabutnya. Nah kalau terkait dengan rambut tadi, hati-hati Pak Bu ya. Sekarang tren cukuran itu cuma diambil pinggir-pinggirnya, petal-petal. Nah ini Pak Bu, hati-hati. Ini kadang malah orang tuanya yang dukung anaknya dicukur kayak gitu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ya dalam bahasa hadisnya apa? Disebut dengan al-qaza. Apa itu al-qaza? Memotong rambut itu sebagian-sebagian ya, kayak tren sekarang di sini digaris, seret, garis lagi seret. Ya. Udah gitu orang tuanya malah dukung, keren nih cukuran ini, menukui mengenai bapak. Nah ini Pak Bu, ini dilarang oleh Rasulullah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil qazai fakila
linafi mal qaza'u qala an yuhlaqa ba'du ra'si sabiyyi wa yatruka ba'duhu. Rasulullah melarang al-qaza. Lalu ditanyakan orang kepada Nafi, apa yang dimaksud dengan al-qaza itu? Jawabnya, mencukur sebagian kepala anak dan membiarkan sebagian yang lain. Nah ini Pak Bu, cukurannya cukuran model sekarang, petal-petal ya. Sebagian dicukur, sebagian tidak. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Yang kedelapan, membiarkan uban. Nah ini, jadi kita kadang risih, merasa risih ketika apa? Rambut kita sudah mulai ada bunga-bunga putihnya. Risih kita, waduh, jeno kok yo ubanan, malu. Ini dilarang oleh Rasulullah untuk dicabut. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kau cabut uban itu karena ia merupakan cahaya bagimu, cahaya bagi seorang muslim. Tak seorang pun, kata Rasulullah, muslim yang memperoleh selembar uban dalam menegakkan Islam kecuali Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikan dan meninggikan derajatnya satu tingkat dan menghapus daripadanya satu kesalahan. Nah ini Pak Bu, jadi diterima saja, emang udah waktunya rambut kita ini berubah warna, udah waktunya. Nah, satu uban saja kata Rasulullah, satu menghapus satu kesalahan kita. Kedua, dia akan jadi cahaya. Yang ketiga, orang yang punya uban, satu uban itu mengangkat derajatnya satu tingkat di hadapan Allah. Jadi terima saja, ridho saja, ikhlas bahwa itu memang sudah waktunya rambut kita ini berubah warna menjadi warna putih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu berharum-haruman, ya, memakai harum-haruman minyak wangi. Bagi laki-laki sunnah, dimanapun sunnah. Bagi ibu-ibu itu dianjurkan ketika tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah justru dilarang memakai wanginya. Ini saya kira dirahmati Allah, ngaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Suara saya kok tiba-tiba habis ini. Barangkali ada ditanyakan, monggo, saya persilakan, masih ada waktu. Ya, pas masuk waktu. Ada Pak Bu? Cukup. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.